wabarakatuh. Kelihatan nggak Bu dari sana? Nggak kelihatan. Di atas saja. Oh iya. Di atas ya, mau di situ. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu suaranya masih becek begini, mohon izin ya, mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Cek, low. Para umat sekalian, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ungkapan rasa syukur bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, alhamdulillah bersama dengan dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan kita di dunia, dan insya Allah bersama-sama kita kelak di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Jami yang saya muliakan, para bunda-bunda alhamdulillah syarifah yang saya hormati, pada hari ini sedikit barangkali saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk diantaranya bagaimana ketika Rasulullah SAW dizalimi atau disakiti oleh orang lain. Ibu-ibu pernah dizalimi orang? Pernah disakiti orang? Ini wajah-wajahnya nampak wajah-wajah terzalimi semua ini. Enggak ya? Para umat sekalian, kita lihat bagaimana junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah manusia terbaik. Apa yang beliau lakukan tatkala dizalimi atau disakiti oleh orang lain? Di antaranya para umat sekalian, ketika satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang badui, karena pada waktu itu di Madinah sedang terjadi kemarau panjang dan paceklik yang hebat yang menyebabkan warga Madinah kelaparan. Maka datanglah badui itu menemui Rasulullah, kemudian meminta bantuan untuk diberikan kepadanya kurma. Maka Rasulullah, yang memang pada saat itu terjadi kemarau panjang dan paceklik yang sangat hebat, beliau tidak mempunyai kurma untuk diberikan kepada orang badui tersebut. Sehingga dalam keadaan itu datanglah seorang Yahudi mengambil kesempatan untuk memberikan bantuan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi itu mengatakan, dia bernama Zaid bin Sa'dah. Wahai Muhammad, kata orang Yahudi itu, kalau engkau berkenan, aku bisa membantumu memberikan pinjaman uang yang nanti engkau bayar dengan kurma ketika datang musim panennya. Maka Rasulullah SAW mengiyakan. Inilah yang disebut dengan bayi salam di dalam fikih. Nanti ada yang dikenal dengan bayi salam.
memberikan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian barang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Nah, singkat kisah ibu sekalian, singkat cerita, ketika 2 hari sebelum jatuh tempo, orang Yahudi itu yang memang ingin menjebak baginda Rasulullah SAW sudah datang untuk menagih, dan dia menagih dengan sangat sadis. Datang orang Yahudi Zaid bin Sa'nah itu kepada Rasulullah, ditarik begini bu, pakaiannya baginda oleh orang Yahudi tersebut, tarik begitu. Sekarang ibu-ibu kita ini awam, kita ini umatnya Rasulullah, pernah tidak dizalimi seperti itu oleh orang lain? Ibu punya hutang sama tetangga misalnya, di tengah jalan ditarik gitu kerudungnya. Sama orang yang kita berhutang kepadanya, pernah seperti itu para umat sekalian? Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperlakukan seperti itu oleh Zaid bin Sa'nah orang Yahudi tersebut. Ditariknya pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, dasar memang engkau tidak pernah tepat di dalam membayar hutang. Engkau dan keturunan Bani Muthalib memang tidak pernah tepat dalam membayar hutang. Itu bu, Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu oleh orang Yahudi, ya Allah. Dan ini adalah satu kezaliman yang sangat berat, satu kezaliman yang sangat besar, begitu. Tapi para orang sekalian, poinnya yang ingin saya sampaikan, apakah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kepada orang Yahudi tersebut? Para orang sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merespon dengan respon yang negatif. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab justru yang agak keras. Di samping Rasulullah terdapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersinggung Umar bin Khattab melihat kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti itu oleh orang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Umar bin Khattab, para umat sekalian, beliau adalah seorang yang gagah, badannya tinggi. Dalam riwayat dikatakan kalau Umar bin Khattab naik kuda, kakinya sampai ke tanah. Saking tingginya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab jalan, di hadapannya ada jin, ada syaitan, jin itu minggir karena takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melihat baginda Rasulullah diperlakukan seperti itu, Umar bin Khattab tidak terima hatinya. Maka kemudian dia mengambil pedangnya, lalu diletakkan di leher orang Yahudi itu. Umar mengatakan, wahai Yahudi, kata Umar, engkau pulang atau saya tebas lehermu. Kata siapa bu? Kata Umar bin Khattab. Orang Yahudi itu ketakutan, maka dia pulang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan inilah insya Allah yang akan kita ikuti keteladanan beliau. Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tidak perlu begitu engkau memperlakukan orang lain. Cukupkan saja kita membayar hutang dengan tepat dan orang tersebut menagih hutang dengan cara yang baik. Maka Umar, sekarang kata Rasulullah, carilah kurma untuk membayar orang Yahudi itu, plus tambahkan 20 sok untuk orang Yahudi tersebut sebagai ganti karena engkau sudah menakut-nakutinya. Gitu ya bu ya, seperti itu. Ditambah apa bu? Ditambah kurma 20 sok. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari kurma itu, lalu ditambahkan 20 sok dan diserahkan kepada Zaid bin Sa'nah orang Yahudi tersebut. Zaid, para umat sekalian, bin Sa'nah terheran-heran. Dia mengatakan, wahai Umar, bukankah aku berhutang hanya 80 mithqal? Lalu kenapa engkau tambahkan 20 sok kurma? Umar mengatakan,
Ini adalah perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku sudah menakut-nakutimu. Gitu. Para umat sekalian, itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ditarik pakaiannya, bahkan tidak hanya beliau, keluarga besar beliau dijatuhkan, dihina, direndahkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membalas perbuatan tersebut dengan kebaikan. Sampai para umat sekalian, lihatlah hidayah Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam kalbu orang Yahudi itu. Saat itu juga dia minta dihantarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan syahadat, karena terpukau oleh mulianya keluhuran akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya para umat sekalian, insya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini hidup adalah sebuah keniscayaan. Ketika kita dizalimi atau disakiti oleh orang lain, Bu, tidak mungkin orang hidup tatkala dirinya dilahirkan ke dunia sampai ajal menjemputnya dia terbebas dari kezaliman orang lain. Tidak mungkin. Para ulama mengatakan faqad jana aqluhu, sungguh sudah miring akalnya orang yang menganggap dirinya akan terbebas dari kezaliman orang lain. Para ulama sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan aku jadikan sebagian atas sebagian yang lain adalah ujian. Atasbirun, sabar tidak menghadapinya. Maka ibu-ibu sekalian, seorang istri bersama dengan suaminya, maka istri adalah ujian bagi suaminya. Suaminya adalah ujian bagi istrinya. Orang tua tinggal bersama anak. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan sebagian itu sebagai ujian atas sebagian yang lain. Maka orang tua adalah ujian bagi anak. Anak adalah ujian bagi orang. Ibu berteman, maka ibu menjadi ujian bagi teman ibu. Teman pun sebaliknya menjadi ujian bagi kita semua. Itulah hakikat kehidupan, bahwa kehidupan sosial bermasyarakat ini adalah ujian bagi kita. Atasbirun, Allah mengatakan kita sabar tidak menghadapi ujian itu. Maka yang ingin saya sampaikan, insya Allah barangkali sebentar lagi, apakah yang disampaikan, yang dinasihatkan oleh para ulama mengacu kepada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan ketika kezaliman itu datang dalam kehidupan kita. Gitu. Ya Bu ya, kadang-kadang kita difitnah oleh orang lain. Kadang-kadang nama baik kita dijatuhkan oleh orang lain. Kadang-kadang rumah tangga kita dirusak oleh orang lain, ya Bu. Kadang-kadang usaha kita dijegal oleh orang lain. Kadang-kadang pertemanan kita diganggu oleh orang. Seperti itulah hakikat kehidupan. Apa yang dikatakan oleh para ulama, bagaimanakah kita menghadapi ujian kezaliman itu supaya kezaliman itu tidak membuat kita terperosok, terjatuh dalam kehinaan, tapi justru sebaliknya ujian itu mengangkat kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Yang pertama para ulama sekalian, Bunda di belakang, Bunda Salma, Bunda Umi ya, insyaallah. Mohon izin. Ibu yang pertama, Imam Ahmad bin Abdul Halim, dia mengatakan, kalau kezaliman itu datang dalam kehidupan kita, maka yang harus kita ingat. Oleh-oleh nanti kita pulang ya, insyaallah. Beliau
Beliau mengatakan ayyashhada annallaha khaliqu af'alil ibad. Yang harus kita lakukan ketika kita dizalimi orang lain, datang pelakor misalnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Insyaallah. Iya. Jauh-jauh ya, jauh-jauh ya. Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan ayyashhada, maka yakinlah annallaha khaliqu af'alil ibad, bahwa episode keburukan yang sedang kita hadapi para umat sekalian, episode itu adalah skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta begitu saja datang dalam kehidupan kita. Kezaliman itu bukan perkara kebetulan yang hadir sebagai duri yang menghancurkan kebahagiaan kita, tapi annallaha khaliqu af'alil ibad. Episode itu sudah ditetapkan sebagai episode yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para umat sekalian, ketika tiba-tiba kita dijatuhkan oleh orang lain, usaha kita dijegal oleh orang lain, kita tidak memandangnya ke depan. Kita tidak melihat kepada orang yang datang membawa duri, yang datang membawa luka dalam kehidupan kita. Ketika kezaliman itu datang para umat sekalian, kita tidak menengok ke kanan, ke kiri menyalahkan orang lain, tapi langsung kita melihat ke atas, bahwa semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu Al-Hakim. Allah adalah Zat yang Maha Bijak, yang tidak mungkin menghadirkan dan menetapkan sesuatu kepada hambanya kecuali pasti ada hikmah, ada pelajaran di belakangnya, gitu. Ini kalau gini aman Bu, insyaallah. Ya, para umat sekalian, begitu kita dibentak-bentak sama orang, kalau kita ingat bahwa yang menggerakkan lisannya adalah Allah, bahwa yang menghadirkan kata-katanya adalah Allah, kalau kita mengingat bahwa ini adalah episode skenario yang ditetapkan oleh Allah, maka kemudian kita akan menganggap bahwa semua ini pasti ada hikmah, pasti ada ibrah, ada pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka ibu-ibu sekalian, para ulama mengatakan, ingatlah satu kaidah. Halo Bu, ya. Ingatlah satu kaidah. Apa kaidahnya? Dan kaidah ini sangat populer di kalangan para ulama, para salafus salih. Apa kaidah itu? Al khairu khiratullah. Al khairu khiratullah. Bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqta hadza batila. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu untuk manusia batila, sia-sia. Pasti ada ibrah, ada pelajaran yang bermanfaat untuk hambanya. Jadi apapun yang terjadi para ulama sekalian, sakit seperti yang terjadi nih Bu Sita, udah berapa kali ketemu, berapa bulan kok suaranya masih seksi aja. Al khair khiratullah. Yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah yang terbaik, pasti ada hikmah di belakang. Para ulama sekalian, ada seorang wazir. Wah, ini saya sampai jam berapa, Wak? 15 menit lagi mungkin bisa ya. Ada seorang wazir, para ulama sekalian. Wazir itu setingkat Perdana Menteri. Ya, beliau, para ulama sekalian, wazir ini, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, lisannya refleks selalu mengatakan al khair khiratullah. Ini adalah pilihan Allah dan baik untuk saya. Begitu ada orang terkena sesuatu, beliau mengatakan al khair khiratullah, ini baik untuk Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian para ulama sekalian, wazir ini diundang oleh raja untuk menghadiri satu jamuan. Qadarullah, begitu sang raja mengupas buah, bukan buah yang terkupas, justru jari jempolnya yang dipotong oleh raja tersebut, sehingga terpotong jari jempolnya.
Jari jempol, namanya jari jempol ini sangat penting ya para ulama sekalian. Kita kalau nulis, kalau megang sendok kan sulit kalau tidak ada jari jempol. Nah ini jari jempol raja terpotong. Si wazir refleks karena spontan itu sudah membumi di dalam dirinya. Kaidah itu sudah sangat betul-betul diyakini. Maka dengan spontan dia mengatakan, wahai raja, al khairu khairatullah, baik untuk anda ketetapan Allah. Kata sang wazir tersebut. Itu raja digituin merasa tersinggung para ulama sekalian, merasa disyukurin. Jari saya terpotong bukannya berbela-sungkawa, malah wazir itu mengatakan ini baik untuk saya. Akhirnya tuh raja emosi, saking marahnya sampai bahasanya pun emosi, kesel sama wazir tersebut. Akhirnya tuh wazir dijebloskan ke dalam penjara. Apa para ulama sekalian yang terjadi? Begitu kaki si wazir masuk ke pintu penjara, lisannya refleks mengatakan al khairu khairatullah, ini baik untuk saya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi nanti kalau ibu pulang tiba-tiba sendalnya nggak ada. Al khairu khairatullah, mungkin Allah berencana menggantikan sendal yang baru buat ibu. Singkat cerita para ulama sekalian, silakan. Singkat cerita, si wazir tersebut dimasukkan ke dalam penjara, dan raja itu karena memang hobinya berburu. Raja tersebut punya hobi berburu. Maka kemudian raja tersebut bersama dengan bala tentaranya berburu ke dalam hutan, mencari binatang-binatang buruan yang diinginkannya. Silakan. Iya. Ya. Para ulama sekalian, karena terlalu asyik berburu, sampai kemudian raja tersebut tersesat di dalam hutan. Silakan. Melewati tapal batas kerajaan yang akhirnya yang akhirnya ditemukan berapa menit lagi? Wah, ya 5 menit lagi ya. Ya, akhirnya raja tersebut ditemukan oleh sekelompok suku tertentu di dalam hutan yang memang punya ritual, punya kebiasaan mengorbankan manusia sebagai sesembahan untuk Tuhannya. Gitu. Maka satu persatu tentaranya raja tersebut dibunuh para ulama sekalian untuk sesembahan kepada Tuhannya. Sampai kemudian raja itu diambil lalu dihadapkan kepada ketua suku, diperiksa tubuh raja tersebut. Begitu melihat tangannya, lalu secara detail melihat jarinya, ternyata jarinya, jempolnya nggak ada, tidak ada jempolnya. Dan menurut mereka aib memberikan sesembahan kepada raja terhadap manusia yang tidak sempurna anggota tubuhnya, sehingga raja tersebut akhirnya dibebaskan. Raja tersebut girang, berlari dia pulang ke kerajaannya. Barulah di situ dia mengambil dan mendapatkan pelajaran bahwa benar apa yang diucapkan oleh wazirnya, al khairu khairatullah, pilihan Allah adalah yang terbaik baginya. Gitu. Gitu ya para ulama sekalian. Begitu sampai di kerajaan, raja tersebut yang pertama kali dituju adalah wazirnya. Mangga. Ya, dia mengatakan, wahai wazir, nggak apa-apa di bawah dulu, di bawah dulu nggak apa-apa. Wahai wazir, kata raja, apa yang kau katakan benar, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ingin saya tanyakan, wahai wazir, ketika engkau masuk penjara, maka engkau mengatakan
pilihan Allah dan terbaik bagiku. Apa hikmahnya? Wazir tersebut mengatakan dengan singkat begitu ya. Beliau berkata kepada raja bahwa, wahai raja, kalau saya tidak dimasukkan ke dalam penjara, pasti saya akan ikut bersama dengan rombonganmu berburu ke dalam hutan. Dan tubuh saya sehat. Kalau saya ikut, pasti hari ini saya sudah tinggal nama, karena pasti dijadikan sesembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Gitu. Gitu ya para umat sekalian. Jadi Bu, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita ketika terjadi kezaliman datang dalam kehidupan kita, ayyashhada annallaha khaliqu af'alil ibad, yakinlah bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada ibrah, ada pelajaran yang baik untuk kehidupan kita insyaallah. Sebetulnya ada banyak poinnya, tapi saya sampaikan 2 saja karena waktu kita terbatas. Yang kedua, para umat sekalian, begitu datang rasa sakit hati itu, begitu datang orang dalam kehidupan kita membawa luka dan membawa kezaliman, maka Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, ayyashhada dzunuban, yakinkan di dalam hati bahwa kezaliman itu datang karena diundang oleh dosa-dosa kita. Gitu ya para umat sekalian. Insyaallah dan sana Bunda Jami mungkin di sana dulu ya. Apa Bu yang kedua? Kalau kita dizalimi orang lain, ayyashhadu dzunuban. Yang kedua Bu, yakinkan di dalam hati bahwa mungkin saja kezaliman itu datang diundang oleh dosa-dosa kita. Jadi jangan terburu-buru kita menyalahkan dirinya. Jangan terburu-buru kita menengok ke kanan dan ke kiri menyalahkan orang lain. Tapi menunduklah, muhasabah diri, evaluasi diri. Mungkin saja episode keburukan yang hari ini datang dalam kehidupan kita itu karena diundang oleh dosa-dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka perbanyak istighfar. Ya Bu ya, perbanyak istighfar. Astagfirullah ya. Tiba-tiba ada yang mencegat usaha kita nih, ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin dulu, mungkin hari ini saya sudah hijrah, tapi mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ada kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lakukan kepadamu ya Rabb dan belum saya taubati, dan dosa itu kemudian mendatangkan musibah dalam kehidupan saya. Jadi perbanyak istighfar, jangan buru-buru menyalahkan orang, evaluasi diri, muhasabah diri. Dan istighfarnya para umat sekalian itu jangan hanya sebatas di lisan saja, harus betul-betul menghadirkan keikhlasan, menghadirkan ketundukan di dalam hati kita. Jangan sekedar lisan kita mengatakan astagfirullahaladzim, tapi hati kita lalai menghadirkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'a, Allah tidak akan mengangkat doa, Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafilillahi, dari hati yang lalai, dari hati yang tidak serius ketika meminta kepada Allah. Mungkin hari ini lisan kita sibuk berzikir, mungkin hari ini lisan kita sibuk berdoa munajat kepada Allah, tapi ya Rabb, kenapa rangkaian doa-doa kita tak kunjung dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafirin hal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang tidak
tidak serius gitu. Nah, angka terakhir para umat sekalian, supaya kita serius nih ketika beristighfar kepada Allah, mari kita fahami makna istighfar itu. Pertama, para ulama mengatakan istighfar itu maknanya adalah satu permintaan kita kepada Allah supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Bu. Ya, supaya nanti para umat sekalian di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita berdosa, maka Allah mengatakan, dulu di dunia aku tutupi aibmu dan sekarang di akhirat aku ampunkan kesalahanmu. Itulah istighfar, minta supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para umat sekalian, apa makna istighfar? Ketika lisan kita mengatakan astagfirullahaladzim, maka minta dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, dengan istighfar ini, dengan taubat ini, hindarkanlah saya dari dampak buruk perbuatan maksiat itu. Ini yang tidak kita pahami. Para umat sekalian, tidaklah satu perbuatan dosa dilakukan oleh seorang hamba kecuali pasti ada side effect, pasti ada dampak buruknya. Disadari atau tidak, dampak buruk itu akan datang dalam kehidupan kita. Maka ketika istighfar minta sama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari akibat buruk, dari dampak buruk dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, itu barangkali saya tutup dengan poin yang terakhir, bahwa ketika kezaliman itu datang dalam kehidupan kita, yang ketiga nih, yang terakhir para sekalian, ayyashhadal abdu thawaban alladzi wa'adallah. Yakin ya Bu ya, begitu kita disakiti sama orang lain, yakin kalau kita memaafkan thawab alladzi wa'adallah, maka yakinlah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atu mithluha, bahwa balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha, tapi barang siapa orang memaafkan, maafin Bu, wa aslaha, lalu dia berinisiatif untuk memperbaiki hubungan, dia berinisiatif untuk memperbaiki keadaan, berhari-hari tidak bersapa, tidak bertanya jawab dengan teman, karena misalnya dia sudah menjatuhkan, menghinakan kehormatan kita di hadapan orang lain, maka Allah mengatakan, faman 'afa, kalau engkau memaafkan kesalahannya, wa aslaha, kalau engkau berusaha memperbaiki hubungan, engkau berinisiatif untuk memperbaiki keadaan, Allah mengatakan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan pahala tidak berbatas kepadanya. Insya Allah. Maka insya Allah hati ini sekarang terbebas dari dendam, insya Allah. Hati ini sekarang bersih dari berbagai kebencian, insya Allah. Hari ini hati kita begitu tulus, begitu ikhlas atas setiap skenario ketetapan yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Ustazah Fatimah belum hadir. Oh iya, Bunda aja, amin. Insya Allah, mohon maaf ya Bunda. Mohon maaf, demikian saja ibu-ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti barangkali terakhir doanya dipimpin oleh Syarifah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah anak kita Adinda Mahrin, Bunda ya, alhamdulillah bertambah usianya. Yang ke-6 tahun ya Bunda ya. Wah, 6 tahun. Yang kelima tahun. Maka para ulama sekalian, insyaallah ini adalah majelis ilmu, insyaallah doa kita, munajat kita didengarkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi alhamdulillah hari ini hadir para syarifah, orang-orang salihah insyaallah. Mudah-mudahan juga doa-doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan wabil khusus untuk Ananda Mahrin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dalam kebaikan. Allah panjangkan usianya dalam ketaatan. Allah berikan cahaya di dalam hidupnya, cahaya yang senantiasa menjadikan hidayah baginya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurrata ayun, menjadi anak yang senantiasa menjadikan kesejukan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Insyaallah Ananda menjadi wanita yang salihah yang insyaallah bisa membawa kebaikan untuk agama, untuk orang tua dan untuk negara insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah wabil khusus untuk Ananda Mahrin dan umumnya untuk anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salihah insyaallah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah bi barakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Rabbi ij'al auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al auladana min ahli asy-syarri wal khair. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon izin kepada Syarifah sudah lancang berbicara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga kepada ibu-ibu sekalian atas keterbatasan suara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menganugerahkan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa i-check up-nya, teman, pencet tombol mainannya.